Selamat malam saudara yang terkasih. Sebelum memulai renungan hari ini, mari kita pujikan Bapa Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, tak pernah memberi jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa,
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat malam. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi terlebih dahulu sebelumnya kita akan bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Saya antarkan. Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini kami menghadap kehadirat-Mu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, hadirlah pada malam hari ini karena kami bersama-sama pada hari ini akan mengemuliakan firman-Mu dalam acara renungan malam GKJ Danukusuman. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan, merenungkan dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami minta. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini, hari Selasa 9 Juni tahun 2020, bacaan tertulis di dalam Injil Matius 5, ayat yang ke-44 bagian B yang demikian. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang berbahagia, firman Tuhan pada hari ini renungan dengan tema menyatakan cinta kasih. Menyatakan cinta kasih. Saudara, Allah mengendaki kita di dalam seluruh kehidupan kita menyatakan cinta kasih kepada sesama kita. Tidak pandang bulu, apakah itu saudara kita seiman maupun di luar iman kita. Allah mengendaki kita melakukan cinta kasih. Mengapa demikian, saudara? Karena Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang kasih kepada dunia, kepada umat manusia. Sudah terbukti kasih setia Allah dalam kehidupan umat manusia. Bahkan sampai ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Itu semata-mata karena cinta kasih Allah kepada manusia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita telah merasakan kasih Allah, untuk itu sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai orang Kristen, kita juga diharapkan untuk bisa melakukan kasih kepada sesama kita. Tetapi itu bukan hal yang mudah. Meskipun sederhana kasih mudah kita ucapkan, tapi sulit kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena hakikatnya manusia sudah jatuh dalam dosa. Itulah yang menyebabkan kita sulit untuk mengasihi sama kita. Bahkan mengasihi musuhnya. Dan mendoakan bagi mereka yang telah menganiaya kita. Seperti ayat nas kita tadi. Tapi bagaimanapun juga sulitnya kita mengeterapkan kasih dalam kehidupan kita, saudara.
tidak ada alasan. Allah tetap mengendaki kita untuk bisa melakukan kasih dalam kehidupan keseharian kita. Berbahagialah kita, saudara, yang mempunyai Allah seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan pada minggu-minggu ini masih segar diingatan kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus sendirilah yang akan memampukan kita sehingga kita bisa melakukan kasih kepada sesama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dosa yang menyebabkan permusuhan dengan sama kita. Sebagai contoh, di dalam perjanjian lama, saudara ingat kisah di dalam kitab Hakim-Hakim, Simson. Meskipun Simson itu salah satu hamba Allah, tetapi secara manusiawi dalam perjalanan hidup Simson ada dendam, ada kebencian dalam kehidupan Simson. Setelah Simson diketahui rahasia nasirnya pada Allah, bahwa kekuatannya itu ada dalam rambutnya yang panjang itu, melalui cinta kasihnya Delila, kemudian ia memotong rambut Simson sehingga tak berdayalah Simson. Kemudian kedua mata Simson mulai dicukil, kemudian dibawa ke Filistin. Kemudian dijadikan bulan-bulanan, dijadikan olok-olokan, mainan, sehingga sepanjang hidupmu Simson ada dendam, ada kebencian, dan ingin melakukan balas dendam terhadap kedua matanya itu. Saudara melihat di dalam kitab tertulis ketika sudah beberapa tahun kemudian setelah rambutnya mulai pulih panjang lagi, kekuatannya pulih lagi, kemudian Simson berdoa pada Allah. Doa yang keliru, saudara. Ya Tuhan, berilah aku kekuatan sekali ini saja, biar ku balaskan kedua mataku ini kepada orang-orang Filistin. Saudara, ketika Simson mulai pulih kekuatannya, ketika Simson bisa merobohkan, bisa menghancurkan, bisa membunuh orang-orang Filistin yang sedemikian banyaknya itu, apakah karena Simson itu berdoa pada Allah kemudian doanya dikabulkan? Tidak, saudara. Meskipun Simson tidak berdoa pun, karena rambutnya sudah mulai panjang, sehingga kembalilah kekuatannya. Disinilah, saudara, doa Simson adalah doa balas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Inilah hukum dunia, saudara. Meskipun Simson itu hamba Allah, tapi karena Simson itu diliputi oleh dosa, kemudian ada dendam dalam hidupnya, sehingga ia dalam kehidupannya itu salah. Dan Allah tidak mengendaki hal itu. Saudara, tetapi karena karya Roh Kudus yang memperbarui hidup umat manusia, meskipun kita manusia yang berdosa, meskipun kita ada rasa dendam, benci, iri, tapi apabila kita membuka diri dalam kehidupan kita, mempersilahkan Roh Allah hadir dalam hidup kita dengan kerendahan diri, dengan kerendahan hati, mempersilahkan Allah hadir dan menuntun hidup kita. Hidup kita sedikit demi sedikit akan dituntun dan diperbarui ke jalan yang benar, sesuai
seturut dengan kehendak Allah. Percayalah saudara, meskipun dalam situasi yang sulit seperti ini, kita akan dimampukan oleh Allah untuk bisa menyatakan cinta kasih kepada sesama. Bahkan mengasihi musuh kita, mendoakan bagi mereka yang menganiaya kita, yang telah memfitnah kita, apabila kita memohon pertolongan Roh Kudus. Sebagai contoh saudara, dalam perjanjian baru, kisah Stefanus. Stefanus salah satu 7 diakon Syamas yang dipilih oleh Allah setelah turunnya Roh Kudus. Stefanus menyatakan cinta kasih Allah karena dibimbing oleh Roh Kudus. Tapi apa yang dialami? Stefanus ditangkap, dirajam. Tapi apa yang dilakukan Stefanus? Ia tidak membalas. Ia tidak mempunyai dendam sedikit pun pada orang yang telah menangkap, telah menganiaya Stefanus. Ia jengkeng, kemudian mengadah ke langit dan berdoa, ampunilah mereka, ampunilah mereka. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka lakukan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun kita manusia yang berdosa, kebak cacat, celah, tapi apabila kita menghadirkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita bisa menyatakan cinta kasih kepada sesama kita. Mulai dari yang sederhana, di dalam keluarga kita, melalui saudara kita, melalui teman-teman kita yang telah memusuhi kita, yang telah memfitnah kita, yang telah menganiaya kita. Berbahagialah kita saudara, apabila kita mempunyai hati seperti hati seorang hamba yang mau menyerahkan diri untuk demi kemuliaan nama Allah. Selamat menyatakan cinta kasih kepada sama kita, selamat meneladan kisah Yesus Sang Juru Selamat kita. Tuhan memberkati pelayanan kita. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan telah hadir dan memberikan firman pada kami, mengingatkan kepada kami supaya kami bisa meneladan apa yang telah Tuhan lakukan, mencintai sesama kami, bahkan mengasihi musuh kami, dan mendoakan bagi mereka yang telah menganiaya kami. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari senantiasa bisa menyatakan kasih kepada sesama kami. Karena Allah juga telah mengasihi kepada umat manusia tidak pandang bulu. Hujan diberikan kepada orang yang berbakti padamu, yang mengasihi kepadamu, dan juga sekaligus hujan diberikan pada orang yang membenci kepadamu. Demikian pula matahari Tuhan berikan pada semua umat manusia tidak pandang bulu. Sehingga inilah, biarlah keteladanan yang telah Engkau berikan pada kami ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, mencintai sesama kami. Ampunkan Bapa apabila kami dalam kehidupan kami belum dapat mengeterapkan kasih-Mu kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ucap syukur dan doa permohonan ini kami minta. Amin.